Sebelum belajar, silakan subscribe dan berdoa dulu ya teman-teman. Kita akan belajar tentang kelainan pada tulang. Tujuan pembelajaran kita adalah agar teman-teman bisa memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Tulang pada manusia sering mengalami gangguan sehingga mengalami suatu kelainan. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau terjatuh. Berikut adalah contoh gambar terjadinya suatu fraktura. Terbagi menjadi dua fraktura. Yang pertama, fraktura terbuka. Fraktura terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Jika dilihat dari gambar di samping, bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Contoh pada gambar kedua di atas. Kelainan tulang selanjutnya adalah osteoporosis, yaitu gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan pengeroposan tulang yang mengakibatkan tulang menjadi mudah patah atau retak. Untuk mencegah osteoporosis, bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium, seperti susu dan ikan. Kelainan tulang yang ketiga adalah virusa atau retak tulang. Virusa adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Yang keempat adalah polio. Penderita polio akan mengalami kelumpuhan yang menyebabkan tulang mengecil. Polio bisa dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat masih berusia di bawah 5 tahun. Yang kelima adalah penyakit rematik. Penyakit ini menyebabkan nyeri pada persendian, biasanya menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Selanjutnya adalah kelainan yang mungkin terjadi dari saat kalian masih sekolah, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Yang pertama ada lordosis, yaitu tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kedua, skoliosis. Perhatikan gambar di atas. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Selanjutnya, kifosis. Pada gambar di atas, sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke arah belakang. Mulai sekarang, teman-teman harus memperhatikan posisi belajar yang benar ya, agar tidak terjadi kelainan pada tulang. Kegiatan selanjutnya, ayo membaca tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang, saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan di leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya, saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, lalu kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita.
Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu ya? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memutir punggung. Sebaiknya, putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan kegiatan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian, akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Setelah selesai membaca teks di atas, silakan teman-teman kerjakan tugas di buku tulis teman-teman, yaitu berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Pertama, teman-teman tentukan dulu jumlah paragrafnya. Setelah itu, teman-teman bisa tentukan ide pokok tiap paragraf. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Teman-teman bisa melihat video pembelajaran lainnya di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ya.